Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abarafi, NPM 22311058. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek. Apa saja yang kita pelajari, yaitu yang pertama ada pendahuluan PBO, yang kedua ada konsep kelas dan objek, terus yang terakhir atau ketiga contoh kasus, kelas diagram dan objek diagram. PBO atau OOP adalah pendekatan yang memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk memodelkan sistem perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berinteraksi satu sama lain. Setiap objek memiliki keadaan state, perilaku, behavior, dan identitas. Bots berfokus pada aspek rekayasa perangkat lunak, di mana OOP mendukung abstraksi dan enkapsulasi dalam pengembangan sistem yang kompleks. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek, yang pertama ada pemrograman dunia nyata. Dunia nyata the real world disusun oleh objek-objek tersebut saling berinteraksi pada sebuah program. The real world mesti dimodelkan, karenanya program tersebut sebisa mungkin menggambarkan kondisi yang ada dalam bentuk seakurat mungkin. Terus yang kedua, penggunaan kembali kode program. Cara ini tidak hanya mengurangi usaha pembuatan komponen, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan ketika mengembangkan lagi dari awal. Yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan. Bersifat dinamis, perubahan selalu menjadi di dalamnya. Program atau aplikasi yang memodelkan dunia nyata diharapkan bersifat dinamis pula. Yang keempat, penyembunyian informasi. Konsep penyembunyian informasi atau information hiding ini bertujuan agar pihak luar yang membutuhkan layanan dari kelas tersebut hanya perlu untuk menerima data yang dibutuhkan saja tanpa perlu mengetahui bagaimana sebenarnya cara kerja di dalam kelas tersebut. Yang terakhir atau yang kelima, modularitas kode. Modularitas atau modularity berarti bahwa setiap objek yang dibentuk dikelola secara terpisah dari objek lain meskipun berasal dari sebuah kelas yang sama. Modifikasi terhadap sebuah objek dapat dilakukan tanpa fungsionalitas objek lainnya. Konsep pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, enkapsulasi atau encapsulation, suatu cara menyembunyikan detail implementasi sebuah kelas. Yang kedua, abstraksi atau abstraction, merujuk pada atribut sebuah objek yang membedakan satu objek dengan objek lain. Yang terakhir, pewarisan atau inheritance, membuat suatu kelas subkelas dengan didasarkan pada kelas yang sudah ada superkelas, sehingga mewarisi semua metode dan variabelnya. Kelas dan objek. Kelas. Konsep dasar dalam pemrograman berbasis objek (OOP) yang berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk menciptakan objek, membuat pemrograman menjadi lebih terstruktur dan efisien. Contoh, kelas mobil memiliki atribut seperti warna, merek, dan model, serta metode seperti berjalan dan berhenti. Objek. Instansi dari sebuah kelas, setiap objek memiliki data dan metode sendiri, sesuai dengan definisi kelasnya. Contoh, mobil merah adalah objek dari kelas mobil, dengan metode warna merah dan dapat melakukan metode berjalan. Dan ini ada contoh kelas dan objeknya. Setelah itu, kelas diagram. Kelas diagram adalah representasi visual dari struktur sebuah kelas dalam PBO, menunjukkan atribut, metode, dan relasi antar kelas. Komponen kelas diagram, nama kelas, atribut, data yang dimiliki oleh kelas, metode, operasi atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas. Dan ini contoh kelas diagram. Objek diagram. Objek diagram adalah representasi visual dari objek-objek spesifik dari kelas tertentu dan nilai atributnya. Objek diagram membantu memvisualisasikan instansi objek pada saat runtime. Dan ini contoh untuk objek diagram. Contoh kasus, kelas diagram dan objek diagram. Kasus, sistem perpustakaan. Kelas buku merepresentasikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Setiap buku memiliki atribut seperti judul, pengarang, dan tahun terbit.
serta metode untuk menampilkan informasi buku tersebut. Dan ini ada contoh kelas diagram dan objek diagram. Kesimpulan, kelas diagram adalah alat penting dalam perancangan sistem yang menunjukkan bagaimana kelas-kelas terstruktur dan berhubungan satu sama lain. Objek diagram memberikan gambaran nyata dari objek-objek yang dihasilkan dari kelas-kelas tersebut, termasuk nilai-nilai atribut dan interaksi antar objek pada waktu tertentu. Dengan kedua diagram ini, kita bisa memahami dengan jelas struktur program dan bagaimana objek-objek berinteraksi di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.